Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fadilah Juniati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nomor UKG 2015 020 44209. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 dengan materi Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi. Semoga bermanfaat. Sudah siap untuk belajar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siap untuk belajar semua? Siap. Bukunya siap dibawa? Siap. Nah, sekarang seperti biasa, tadi piketnya sudah berjalan dengan baik? Untuk memulai pembelajaran seperti biasa diawali dengan berdoa dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya Bu Guru akan melakukan presensi atau absen ya. Bagaimana? Apa masuk semua? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Yang pertama Abdul Halim, Agung Mahardika, Ahmad Fahmi, Alvin, Alvan Maulana, Aril Ramadhani, Aila Izzatun Nahdifah. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran seperti biasa, ayo bukunya dikeluarkan terlebih dahulu sebagai tanda bahwa kalian siap untuk menerima pembelajaran. Ayo bukunya. Oke. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan. Dirjen, ayo masuk, maju. Sabang sampai Merauke pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Hari ini kita mulai pembelajaran dengan materi pada bab 5, yaitu Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Coba, apa yang kalian ketahui dulu tentang harmoni pembelajaran? Harmoni keberagaman. Harmoni keberagaman. Coba, ya, siapa bisa? Ya. Harmoni keberagaman dari masyarakat Indonesia terlihat dalam perilaku bermasyarakat yang saling menjaga dan tidak membeda-bedakan suku, budaya, etnis, serta agama yang beragam. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan mampu hidup berdampingan secara rukun dan gotong royong dalam mencapai kebahagiaan serta kemakmuran bersama. Iya, betul sekali. Aplaus untuk Silva. Untuk itu selanjutnya apa hubungannya dengan kalian tadi kan menyanyikan lagu dari Sabang sampai
Merauke ya kan? Di situ ada hubungan enggak dengan materi yang mau kita bahas hari ini? Ada. Apa misalnya? Keberagaman sukunya. Keberagaman suku. Terus? Apalagi coba? Karena negara kita kan tadi lagunya apa? Dari Sabang sampai Merauke gitu kan? Berjajar pulau-pulau. Itu adalah penyebab dari keberagaman bangsa Indonesia karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Dan selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini yaitu kita mampu memahami. Yang pertama, kompetensi dasar yang kita lakukan pembelajarannya yaitu menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya, nah, manfaat kenapa? Apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Di sini kita akan memperoleh hasil dari mengetahui apa sih harmoni, apa yang disebut dengan harmoni, begitu kan? Kenapa perlu adanya harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia? Nah, di sini hubungannya dengan materi sebelumnya. Kemarin sebelum kita mempelajari harmoni pada hari ini, kita apa kemarin? Minggu kemarin kita mempelajari tentang yang bab sebelumnya. Iya, keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tetap masih kita ini materinya berkelanjutan. Di sini kalau kemarin masih tentang keberagaman. Kalau sekarang kita menyimak tentang harmoninya. Jadi harmoni keberagaman itu apa sih? Bagaimana sih? Kan seperti itu ya. Selanjutnya di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti kan sebentar lagi ada tayangan video yang mau saya tampilkan. Silahkan kalian menyimaknya. Di situ tujuan pembelajarannya dengan kalian melihat video nanti diharapkan kalian dapat mengerti, dapat mengetahui makna dari harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang kedua, kalian dapat menganalisis permasalahan yang ada dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, kalian dapat menganalisis akibat yang ditimbulkan dari permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk itu sekarang mari kita lihat sebelum kita lihat video tersebut, Bu Guru akan memberikan penilaian. Nanti setelah kalian menyimak dari video ini, kalian akan melakukan diskusi. Nah, di situ Bu Guru akan membuat penilaian melalui pengamatan kalian dalam pembelajaran, selama pembelajaran ya. Jadi nanti ada penilaian bagaimana sikap kalian, bagaimana kalian dalam berdiskusi, dalam belajar selain dari tes tulis. Paham ya? Untuk itu sekarang silahkan kalian melihat video tayangan pembelajaran hari ini. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 5, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Silakan disimak, bukunya dibuka. Sosial budaya. Seperti halnya konsep bukunya dibuka. Maka keadaan sosial budaya lihat di materi Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi,
serta mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang beragam suku, budaya, agama, tradisi, dan diajaran tentang gender, serta meningkatkan kemampuan dalam menjalankan program atau perencanaan pembangunan. 6. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan. Anak-anakku, demikianlah pembahasan tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Dari tayangan video tadi, apa yang sudah kalian peroleh? Coba, tadi kan disampaikan tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini disebutkan bahwa apa sih yang disebut dengan harmoni? Harmoni keberagaman apa? Coba. Di sini disebutkan kalau yang dinamakan harmoni keberagaman di sini adalah keselarasan atau keseimbangan antara keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman sendiri itu kemarin apa yang sudah kita pelajari kan? Di mana di dalamnya terdapat suku, ya kan? Agama, golongan, ya, sara itu ya. Nah, di sini itu disebut keberagaman. Nah, maksudnya harmoni itu bagaimana keberagaman tadi bisa dinamakan harmoni apabila terdapat keselarasan atau keseimbangan antara keberagaman tadi ya. Ngerti maksudnya? Seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi supaya kehidupan masyarakat itu harmoni, perlu adanya keseimbangan antara keberagaman tadi, yaitu diantaranya ada apa tadi? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka akan tercapai yaitu suatu apa? Perdamaian, kemakmuran gitu kan? Ya. Selaras, seimbang, masyarakatnya akan damai, begitu kan? Nah, coba dari yang sudah disampaikan tadi, Bu Guru ingin tahu, barusan kalian menyimak video itu, coba yang pertama apa yang kalian peroleh dari informasi tadi yang didapatkan dari keterangan tentang harmoni keberagaman tadi? Coba. Permasalahan dan akibat yang muncul. Ya. Dari video tayangan tadi. Dari video tayangan tadi, coba. Yang kalian peroleh apa? Yang kalian pahami apa? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Iya. Terus ada apa dengan faktor ekonomi? Adanya kesenjangan ekonomi, akibatnya yaitu kriminal, kemiskinan makin menyebar, putus sekolah, kesehatan menurun. Apakah itu bukan masih sudah permasalahannya? Kalau harmoni sendiri, yang kalian peroleh dari informasi apa? Sebelum masuk ke permasalahan kan ada. Yang pertama, sebelum masuk ke permasalahan tadi, bahwa informasinya, coba. Coba yang tadi kan yang sudah disampaikan di video tadi loh, coba. Harmoni keberagaman dari masyarakat Indonesia terlihat dalam perilaku bermasyarakat yang saling menjaga dan tidak membeda-bedakan suku, budaya, etnis, serta agama yang beragam. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan mampu hidup berdampingan secara rukun dan gotong royong dan mencapai kebahagiaan serta kemakmuran bersama. Nah, itu arti dari harmoni. Aplaus buat Jadi maksudnya tadi, untuk informasi awalnya dari pembelajaran tentang harmoni tadi kan seperti itu, terciptanya keselarasan, keseimbangan, ya kan, dalam masyarakat Indonesia. Jadi bukan itu betul juga. Selanjutnya yang kan di sini sudah disebutkan tadi tentang
Karena adanya keberagaman, otomatis akan muncul permasalahan. Coba, apa permasalahan yang ada? Tadi kan sudah disampaikan juga. Apa permasalahan yang ada dalam keberagaman? Ayo, siapa yang bisa? Ya, apa saja sudah. Permasalahan kan ada. Yang muncul di keberagaman kan banyak sekali. Ya, coba apa? Faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis. Ya, diantaranya ada beberapa faktor, yaitu di faktor ekonomi, ya, yang pertama, yang kedua faktor budaya, yang ketiga biologis, terus psikologis. Coba sekarang kalau faktor ekonominya apa? Tentang Adanya kesenjangan ekonomi akibatnya kriminal tinggi, kemiskinan. ya, adanya kesenjangan ekonomi. Ekonomi itu tentang pendapatan, ya, tentang kebutuhan hidup. Kemudian faktor apa yang kedua? Budaya. Faktor budaya, apa misalnya masalahnya? Adalah sesuatu menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Etnosentrisme adalah, coba, etnosentris yaitu tentang etnis, ya, tentang seseorang yang hanya memahami bahwa sukunya itu paling baik. Selanjutnya apa? Tentang faktor biologis apa? Karena minimnya fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat. Faktor biologis hubungannya dengan fisik, ya, tentang kesehatan, ya. Selanjutnya apa? Faktor psikologis apa? Beban hidup yang berat juga dapat memicu timbulnya masalah psikologis, misalnya penduduk yang tinggal di daerah kota memiliki beban kerja yang menumpuk sehingga dapat menimbulkan stres. Oh, stres ini tertawa karena bilang stres. Nah, apa faktor apa tadi? Yang keempat faktor psikologis, ya, tentang kejiwaan. Berarti di sini kalau terlalu banyak pikiran atau terlalu banyak pekerjaan bisa jadi stres. Kan di sini dicontohkan bahwa kehidupan kota yang hanya bekerja saja sementara berarti tertekan, begitu kan? Ya. Itu adalah dampak atau permasalahan dari keberagaman. Baik, ada yang ditanyakan kalian? Paham enggak dengan apa yang sudah disampaikan di video tadi? Paham? Baik, berarti kalau paham di sini kan sudah seperti biasa sudah dibentuk kelompok, ya, masing-masing ada kelompok satu. Mana kelompok satu? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Ya sudah. Sekarang di sini Bu Guru akan membagikan LKPD. Silahkan kalian baca dulu, kemudian dikerjakan. Ke belakang, coba ke belakang. Coba. Nah, sekarang dilihat dulu di LKPD, coba dilihat dulu, ya. Di sini yaitu lembar kerja peserta didik. Kompetensi dasarnya menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya, dengan melihat tayangan video tadi, peserta didik mampu memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan tayangan video tadi, peserta didik mampu menganalisis permasalahan
keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Nah, di sini kegiatan yang harus kalian lakukan, yang pertama, setelah menyimak tayangan video dan membaca buku paket, ya, di buku paket halaman 121 sampai 136, peserta didik diberi tugas untuk mencari masalah yang terdapat dalam harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi kalian mencari masalah, ada masalah apa yang ada di harmoni keberagaman masyarakat Indonesia itu, ya. Berarti ada beberapa masalah, bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang budaya, terus psikologis, ya, terus apa tadi? Biologis dan sebagainya, kan banyak hal toh yang bisa dicari. Yang nomor 2, peserta didik mencari permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara kelompok. Jadi nanti kalian kerjakan di LKPD itu dengan cara berkelompok, mencari 5 masalah yang mungkin terjadi dalam keberagaman. Kemudian yang ketiga, peserta didik mencari penyelesaian dari masalah tersebut dengan diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, peserta didik menyaji hasil laporan yang telah disusun secara berkelompok dengan presentasi di depan kelas. Paham ya? Tugasnya paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Siap, tidak ada. Selanjutnya kalian tulis nama kelompoknya di situ, nama anggotanya. Kemudian di situ kan ada di bawah 1 sampai 5, silakan kalian isi permasalahan apa yang kalian angkat dalam keberagaman, harmoni keberagaman. Dah, silakan kalian kerjakan. Materinya di buku ada, dilihat. Silakan kalian membuka internet untuk mencari permasalahan, mencari sumber lain melalui internet. Silakan. Masalah yang biasanya muncul di masyarakat itu tentang budaya, tentang ekonomi, ya. Kan coba di situ yang kamu pilih, mana yang kamu lebih paham. Kan ini banyak, ada faktor ekonomi, kesenjangan, itu kan banyak penyebabnya. Coba dicari yang kamu lebih paham, lebih tahu, ya. Itu dijadikan masalah dalam ini diskusi. Materi yang ini ada permasalahan yang muncul, kan ada tadi faktor ekonomi, ya. Sosial budaya, ya. Ada semua, sudah. Ada. Sudah? Siap? Silakan, berarti hasil dari diskusi kalian di masing-masing kelompok silakan untuk dipresentasikan ke depan. Seperti biasa, yang sudah siap silakan maju. Kelompok berapa? 2. Ya, yuk silakan. Ini dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Putri, Silva, Aril, Alvan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu permasalahan dan akibat. 1. Karena faktor ekonomi.
faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan ekonomi karena menurunnya pendapatan per kapita pada suatu daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. 2. Masalah gender. Adanya budaya masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi, cukup bisa membaca dan diam di rumah. Akibatnya, banyak perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, sehingga pengetahuan mereka cenderung rendah. 3. Faktor budaya. Adanya anomi, yaitu suatu kondisi tidak ada pegangan terhadap yang baik dan yang buruk lagi. Akibatnya, masyarakat tidak mampu lagi untuk mengukur tindakan-tindakannya karena tidak mengenal batas-batas. 4. Faktor biologis. Masalah kekurangan gizi dapat disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga makanannya tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna, sehingga berakibat kurangnya gizi pada anak-anak. 5. Adanya kesenjangan ekonomi disebabkan karena adanya pencemaran lingkungan alam. Akibatnya, lingkungan di daerah tersebut rusak, sehingga para petani rusak hasil panennya. Lingkungan tidak sehat akan banyak muncul berbagai penyakit dan lain-lain. Sekian dari kami, mungkin ada yang ditanyakan? Jelaskan apa itu gender dan berikan contohnya. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang tidak dibentuk secara sosial maupun budaya, atau perbedaan peran berdasarkan fungsi, status, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosialnya. Contoh pembagian peran antara perempuan dan laki-laki di rumah. Tugas pekerjaan di rumah tidak harus perempuan yang melakukan, laki-laki pun bisa. Bagaimana jawabannya tadi? Puas? Puas. Tentang gender ya, paham ya? Ya kan? Mungkin yang lain ada yang mau memberi pertanyaan? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang maju kelompok berapa? Satu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Billy, Fauzan, Iza, dan Dita. Kami menemukan permasalahan dan akibat. 1. Faktor ekonomi. Adanya kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh tingginya pengangguran akibat banyaknya terjadi kriminalitas seperti copet, perampokan, dan lain-lain. Ini banyak terjadi di daerah perkotaan karena penduduknya padat dan banyak pengangguran. 2. Faktor budaya. Adanya etnosentrisme atau fanatisme, yaitu suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran yang berlaku di masyarakat. Misalnya, kasus Sampit Kalimantan Tengah antara suku Jawa dan Madura. 3. Faktor biologis. Karena minimnya fasilitas kesehatan di masyarakat mengakibatkan adanya penyakit menular. 4. Faktor psikologis. Karena terlalu banyak beban kerja yang menumpuk sehingga mengakibatkan stres dan puncaknya bisa mengakibatkan konflik dalam anggota masyarakat. 5. Faktor ekonomi. Adanya kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh biaya pendidikan mahal. Akibatnya banyak anak-anak tidak mampu melanjutkan sekolah karena tidak mampu membayar sekolah. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada.
Kelompok 1, mungkin ada yang mau tanya kepada kelompok 1? Ada, Bu. Oh iya ada. Apakah dampak positif dari etnosentrisme? Dampak positif dari etnosentrisme adalah menjaga keutuhan dan kestabilan budaya yang ada di Indonesia, mempertinggi semangat patriotisme dan kesetiaan kepada bangsa ini, memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa. Gimana jawabannya tadi? Iya, Bu. Sudah. Ya, puas? Puas. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami. Untuk anggota kelompok Iksan, Fahmi, Kipna, Bella. Permasalahan yang diangkat: 1. Faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi salah satunya adalah rendahnya mobilitas sosial, akibatnya terhambatnya kesempatan kerja yang ada, sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran di perkotaan. Faktor budaya: adanya mestiza culture, pencampuran budaya adalah suatu proses pencampuran unsur kebudayaan yang satu dengan unsur budaya yang lain, yang mempunyai warna dan sifat berbeda. Bersifat formalisme, yaitu hanya meniru bentuknya saja, tetapi tidak meniru arti sesungguhnya. Akibatnya perubahan yang terjadi adalah perubahan hal baru yang dianggap dapat meningkatkan status sosial sebagai gaya modern tanpa menggunakan kontrol. Faktor ekonomi: terjadinya wabah COVID-19 mengakibatkan banyak terjadi PHK sehingga banyak terjadi pengangguran. Faktor budaya: sering terjadinya konflik antar suku di luar Jawa, akibatnya sering terjadi peperangan antar suku di luar Jawa. Faktor ekonomi: tingginya pengangguran mengakibatkan angka kriminalitas tinggi, kemiskinan makin menyebar, dan lain-lain. Ada yang ditanyakan? Ada. Apa yang dimaksud mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perubahan status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat, baik naik atau turun. Mobilitas sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti vertikal, horizontal, antar generasi, dan intragenerasi. Sudah. Bagaimana? Mungkin itu saja dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4 ya. Yang belum kelompok? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Ika, dan teman saya yang bernama Nadia, Farsi, Fadli. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Permasalahan yang diangkat dari harmoni kebudayaan masyarakat Indonesia. Permasalahan dan akibat. 1. Faktor budaya. Adanya cultural lag merupakan suatu kondisi terdapatnya perbedaan tingkat kemajuan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan karena ada yang tumbuh secara cepat dan ada juga yang tumbuh secara lambat. Akibatnya, apabila terdapat budaya yang masuk di dalam suatu kelompok tumbuh secara lambat. 2. Kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakmerentaan pembangunan antar daerah. Akibatnya, karena pembangunan tidak merata akan terjadi ketimbangan.
3. Faktor budaya. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu. 4. Faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, diantaranya hilangnya asas gotong royong pada masyarakat. 5. Faktor psikologis. Adanya COVID-19, banyak terjadi PHK sehingga banyak terjadi pengangguran, akibatnya banyak. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Primordialisme dapat terjadi karena disebabkan beberapa hal, diantaranya 1. Adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. 2. Adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dan ancaman luar. 3. Adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Bagaimana? Sudah benar? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Sudah tampil semua presentasinya. Sekarang coba apa yang sudah kalian pelajari tadi, sudah kalian bahas, sudah kalian temukan permasalahannya ya. Sesuai masing-masing kelompoknya kan berbeda antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain, begitu kan? Nah, sekarang coba apa yang kalian peroleh atau apa yang kalian dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini? kami lebih memahami tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia beserta permasalahannya, Bu. Ya, betul. Jadi kalian bisa lebih memahami ya tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana kondisi kalian akan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan hari ini? Terus puas dengan pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kalian melakukan tes tulis dulu sebelum pembelajaran ini berakhir. Silakan kalian kerjakan, kalian jawab. Tes tulis sudah dilakukan. Nah, apa yang kalian tadi laksanakan presentasi tadi semuanya lumayan bagus ya. Dari kalian sudah presentasi ke depan, sudah melaksanakan tugas dengan baik. Berarti di sini kalian sudah menurut Bu Guru kalian sudah banyak memahami tentang pembelajaran hari ini ya. Mungkin masih ada kesulitan atau ada yang merasa kurang paham? Paham sudah, Bu. Berarti pinter semua. Untuk kegiatan selanjutnya minggu depan kita bahas tentang materi selanjutnya yaitu bab 6 tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya harap minggu depan kalian pelajari dulu di rumah ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Untuk kegiatan hari ini kita
ke Bu Guru tutup, sebelumnya kita doa bersama terlebih dahulu. Harapannya apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Ayo silakan dipimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan.